This town, my home, is so small. There is one cinema, one bakery, one police station. Everyone knows everyone. There are no secrets. Nothing ever changes. And no one wants it to change. She's just kind of telling me that I should keep going. The empty sky. The aimless routine. The winding roads. The old friends. The family. But that's what I'll miss. I'll miss the familiar streets. The never-changing nature of this place. The long-lasting friendships. The silent nights. The open roads. But it's time to go. I've got to leave. I need to grow. So I'm driving into the unknown. And one day I'll return with more than one home.
Dini uban ta. Kosun pada mereka kecil petando. Jego lah hutan. Kalau hutan pada dijego, habislah tidak pot lagi awak nak ubat lagi. Kalau berubah, ubat dan adan awak. Au. Tidak cerita ni yang tanpa sonde kedasu. Jawa muka rumah. Au. Nak lawang buka ni wah. Jadi, ini di mana? Ni kamu gubuk kau tanah pasaran kami ni wah. Coba amon tanah pasaran nenek puyang Mika kami gubuk kau apa marah apa pi. Jadi kalau hopi bek. Coba pandai. Sabar.
I'm not ready. Okay. We're too young. I mean, us. It was just a suggestion. Oh, it's very... Sudden? You can't just go from talking about the death of bees to kids. Why not? It's getting hot, isn't it? Wonder? Thanks. Hmm. What would I do without you? Yeah, well, not have kids, probably. I'm not kidding about the death of bees either. It's the end of civilization. Yeah, well, we had a good run. You're serious, aren't you? About the bees? Always. No, I've been thinking about it. Why? Haven't you? No! Really? Don't you think I'd be a good dad? I think you'd be a great dad. But you're not ready. Are you? I don't think anyone's ever ready. It just sort of happens and then you deal with it. Okay. Yeah, well, you're not the one giving up 9 months. Okay, it's cool. Like, I wasn't being, super serious anyway. So. God, it's so beautiful out here. Make sure you tell Dad you like it so much. He thinks you hate it. He thinks I hate it. Well, if you don't tell someone something like that, how are they supposed to know? Well, remind me to thank him then. Remind yourself. Oh, ow.
I miss all this. You can come more than once a year. Maybe that's what makes it special. Maybe. We could move down here. Monday. If everything beautiful didn't. You're quiet. Talk to me. Will you just stop for a second? Hey! I just want to get to the river, okay? I want to sit down and I want to eat. Is there a problem with that? This isn't my fault. You can't just spring kids on me. Okay. It's not fair. Okay. It's selfish. All right, take it easy. Oh, don't tell me to take it easy. You know what? I'm over this. Excuse me? I want you to like it here. This is where I grew up. This place is me. Don't make this about you. If you only want to come once a year, that's fine, but don't wreck what we have. I'd be a good mother. I know. But it takes planning. You can't plan everything. Yeah, well, I'm not going to let myself be bullied into something. You think I'm a bully? I didn't say that. This is our place. That's what makes it manipulative. Oh, please. Maybe I don't want kids. You said you did. Yeah. Well, maybe I don't. Or you don't want kids, or you don't want kids with me. I love you. This is where you asked me to marry you. It's been 3 years.
I wasn't ready. Sometimes beautiful things die. You were too young. I had a good run. I would have had a kid with you, you know that? Death gets in the way of the best made plans. So does life. He's a good guy. Bring the kid to visit. I promise. Bapak dulu pernah bilang, pengabdian itu adalah yang utama. Tanggapan saya ya cuman ngangguk aja. Tapi lama-kelamaan mulai kremasi ini dari tahun ke tahun itu udah tahu apa jawabannya. Saya mulai kerja di krematorium sejak SD. Itu sering membantu bapak saya. Sampai sekarang bapak saya sudah nggak ada. Kita menunggu sampai usai pembakaran jenazah almarhum. Ya. Fungsi sebagai operator itu juga untuk menghibur keluarga supaya sharing dia nggak terlalu tertekan karena keluarganya meninggal. Kalau dia menangis juga punya perasaan sedih, tapi karena pekerjaan gimana lagi. Prosesnya udah jenazahnya habis atau kita kan harus fokus ke api itu. Jadi selesainya dia udah bentuk abu selama 4 jam itu, jadi bisa tahu. Kenangan-kenangan sama bapak saya itu pas ada kremasi dari Cilacap. Jadi petinya itu peti siopan itu, peti yang agak besar tebel itu. Itu saya mulai kremasi sama bapak saya jam 3 sore sampai jam 5 pagi nggak tidur. Jadi bercanda terus di dalam krematorium itu.
Di kremasi itu sederhananya abu itu disempurnakan. Kalau dikubur kan bertahun-tahun. Biasa sih Mas kalau kotor, jadi kerjaannya itu kan memang gitu ya, bergelut dengan abu. Ada abu-abu yang belum diambil itu sekitar 50 tahun. Sejarahnya dulu di kuburan Sagan itu kan banyak bong di sana. Jadi ada sebagian yang dikremasi di sini, tapi nggak tahu pihak keluarga. Alamatnya udah nggak ada. Kalau mau melacak itu susah sekali. Baru 2 bulan ini, nggak disangka pihak keluarga itu ada yang dikremasi di sini. Jadi pas dikremasi itu dia tanyain, dulu ada yang dititipkan di sini kakek saya. Saya itu satu persatu itu namanya ada satu, tapi neneknya yang ada. Ya ekspresinya wajah itu sangat bahagia sekali karena udah dicari berapa puluh tahun nggak ketemu, akhirnya ketemu di krematorium ini. Bisa plong jadi hati ini. Ada abu yang udah lama nggak ditengok keluarga, ada yang ngambil gitu. Kalau penerus sih mungkin anak saya besok ya. Saya punya anak laki-laki yang masih kecil dia. Semuanya bermula dari pagi ini. Banyak orang bilang rambut adalah mahkota. Semua wanita, bahkan pria pun selalu mendambakan rambut yang cocok bagi mereka. Namaku Jane. Memiliki rambut yang panjang dan indah adalah impianku sejak kecil. Hanya saja, kurasa sudah terlambat. Aku benar-benar benci rambut ini. Ibuku begitu peduli padaku. Ia telah melakukan berbagai cara agar rambutku tetap cocok denganku. Mulai dari memotong dan merapikan rambutku, menyisir rambutku setiap hari, mengunci rambutku dengan berbagai model, bahkan meluruskannya dengan pelurus rambut. Yap, semuanya sia-sia. Dan satu hal lain yang kubenci selain rambut ini adalah sekolah. Kurasa
Rumah adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa aman. Tapi di sekolah... Woi, pagi manusia semak. Kira-kira hewan apa lagi yang berserang di sana? Oh coy, semula pakai sepatu baru tuh. Sikat bro. Ayo. Beberapa siswa lain bernasib sama sepertiku. Dan seperti orang di ujung sana, aku tak begitu mengenalnya, tapi mereka memanggilnya Bolam. Kurasa mereka tak akan berhenti meskipun kita memohon ataupun menolaknya. Lihat tuh si semak habis. Gede banget tuh. Lihat tuh si semak gede banget tuh. Konyol bukan? Kurasa memotongnya adalah solusi tercepat waktu itu. Begitu yang kupikirkan. Woi botak, jangan kabur lo. Aduh, gimana ya? Sini. Buruan Will. Kemana tadi bro? Gak tahu, coba ke sana. Kau tahu? Kau itu punya rambut yang super duper mega giga keren tahu? Kurasa buruk jika kau memotongnya. Banyak orang bilang rambut adalah mahkota. Dan dari segala hal buruk yang terjadi hingga saat ini, kurasa memiliki rambut ini tidaklah buruk. Karena inilah diriku, sang pemilik rambut yang super, duper, mega giga, keren. Yap. Mark, come on, don't stop. I can't breathe. You can breathe at home, come on. Come on, play. Yeah, come on. Let's go. We can't leave the keys together. Come on, Mama, quick. Come on, quick. Which key is this again? Hiba. Hamad outside me. Huh? Hiba. Side. Hiba.
يبا 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 محمد تعالي ناكل مال ابوي بسرعة. رغد ها جيبي لي بلاستيك. اخر بوتها يمك. رغد ماكو. انا متأكدة خليت وحدة تقول ماكو. رغد ماكو. هسه اجيب لك. خذ. بس تعال ساعدين اقلب ابوي. خوش. خلص يلا. محمد شيل جطتك. خوش. وانت تدري ايش معلمة تحبني؟ اليوم طيت جايزة قدام الصف. بس اكو فرد بنية تضوجني. سميني عينك اورا. سميني عينك هيك. بقول اليوم انت عاركة بس خاطرك ما عاركت. قلت لا تعاركونهم. محمد. check this and your payment. Okay. طلعت الغسالة ما تغسل زين. أدخل بيدي بالبرد أغسل بيدي بعد. Unfortunately, there's no Centrelink payment. How will we pay the rent? How will we do this? How will we do that? وين نجيب فلوس بعد؟ Hamid. Complete my eye. Okay. Sit down. اغسل يدك بديتول. Okay. And bring tissue with you. رغد ماكو ديتول. اغسل يدك بصابون. خوش. ماكو ديتول، ماكو بيمنت، ماكو هيك. بعد شنو يضل؟ جيب التشو. التشو نسيته. وش قد تعب مدرسة؟ جبته. يلا. يلا خلنا أنا فوق يلا. بس لا تخافين رغد لا تخافين. طلعت لا تخافين. هاي. اعطيني تشو لي اللاي يعني. خلي فوق. أمي. اعطيني تشو لي جاوبها هم. سلامي ما. سلام عليك. شلونك يما؟ الله يسلمك حبيبي. يما فدوى روحك. شلونك انت؟ والله انا زين يما. انتش بعد شلونك؟ والله الحمد لله يما. انقطع قلبي منتظرتك على التليفون. وين كنت؟ والله احنا كنا بالمدرسة يما. يا من فدوى روح لك يما. واختك وين رغودة؟ هاي رغد يما. هسه ها. وين اسلم عليها يما؟ سلام يما. سلام يما رغودة. شلونك حبيبتي؟ زين. انت شلونك يما؟ بعد روحي يما. فدوى روح لك. شلون صرت؟ زين يما. ليش دايرة وجهك يما؟ ليش ما تطلعين على الكاميرا؟ ما اريد تشوفيني هيك. يا روحي. كان ما شايفتش ما نطرد عينك حبيبتي. لا بس ما اريد تضوجين. يما ليش ما اتصلتي علي امس؟ انا جيت واقف لك يما. ما اتصلتي. والله انا يما كنت واقف لك وارتحتي ويا وسام واحكي وياك يما. بس والله يكون عندكم رصيد هناك واقدر احكي وياكم كل يوم. يا من فدوى روح لك يما. منتظرتك منتظرتك بس اليوم ما عندي رصيد. ابوك شلون ابوك؟ ابوي زين. هذا هو يما. كيف
Katie, hi. Hi, Raga. Come in. Thank you. Oh, wait, sorry. Let me just push this chair in. going? I'm good. How about you? Good. Yeah. What's wrong with your eye? Oh, I was just cleaning it. Okay. Do you need a new one? No. It's I was just cleaning it. Okay. How's your dad and your brother? As you see. Okay, I don't really know how to tell you this, but they've rejected your visa. Again? Again. And because it's the second time, they've cut off your Medicare and Centrelink payments. But my dad, like, he's sick. Like, what if something happens? I know. I tried my best. You have 40 days to leave the country. Thanks for trying at least. Take care of yourself. Yaba. Yaba. Call the ambulance! Baba? Baba? Ambulance, please. Baba. My dad is being killed. I'm at my home. You know my address. What do you mean? Okay. 3/10 Goulburn Street, Liverpool. Please hurry. You need to hurry. His heart's beating but fast. He's my dad, please. Please, I can't lose him, please. Please, no. Please. Please, you have to hurry. Please just hurry. Please just hurry. Please. 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 Please, you just have to hurry. You have to hurry. Mama, أنا والله أحبك بابا. بابا أنا والله أحبك. يبقى عافية. بابا أنا والله أحبك. يبقى خاطر الله. يبقى عافية خاطر الله كده. بابا أنا والله أحبك. خاطر الله كده. يبقى. بابا أنا والله أحبك. بابا عافية والله. بابا عافية والله. يما اتصل عليك باكر ذي مالا Pass me, give it to me, yeah, do it.
Rame lah. Rame lah.
Topi ayo break, topi break. Asli. Banget. Oke, builder. 1, 2, 3. Terakhir di Gunung Sahari, malam-malam, ingat saya namanya Kapten Suroso. Saya itu lagi main Scrabble sama adik-adik. Masuk ke rumah, terus dia ambil tuh papan, dia tulis nama bapakku. Langsung kita semua diem. Berarti dia tahu gitu kami siapa gitu kan. Ya hitunglah sampai peristiwa itu. Saya tuh cuma tahu bapak saya itu sebetulnya kerja di Harian Rakyat. Aktif di Lekra, menteri jelas saya tahu,
Udah itu aja. Bapak saya itu orang yang kalau saya melihatnya tuh sabar banget. Kalau bapak sedang ngetik, itu saya di pangku, terus saya yang disuruh ngetik. Dia diktekan gitu kan ya, misalnya tidak gitu, saya ketik, padahal kan saya satu-satu mencari masih hurufnya gitu ya. Buat saya tuh, ya itu kesabarannya itu, kemudian setelah saya dewasa tua tuh kok luar biasa ya gitu. Nah itu di Gunung Sahari itu terakhir saya ketemu bapak saya, pernah datang malam-malam satu kali. Dia entah ngobrol sama ibu saya, terus meluk kami satu-satu, terus pergi, udah gitu. Oktober 66 itu digerebek di Gunung Sahari situ, terus kita dibawa semua, keluarga saya dan adik-adik. Meskipun saya nggak ngerti sebenarnya ada kejadian apa gitu, tapi saya tahu ini dibawa ke penjara gitu. Kan kita selnya berjeruji, persis penjara gitu ya. Kalau pagi-pagi lah mulai subuh itu udah mulai pada keluar kan dari ruang interogasi. Saya lihat kan gitu dengan mata kepala sendiri bagaimana dia bercucuran darah, ada yang dipapah-papah, ada yang diseret-seret gitu untuk bisa sampai ke kamarnya mereka lagi gitu. Kemudian saya dikasih tugas kalau pagi itu bersihin kantor yang buat interogasi. Suruh buangin asbaknya gitu ya. Nah di situ tuh saya melihat bekas-bekas penyiksaan. Ekor ikan pari itu masih berdarah-darah gitu. Terus darah yang berceceran di bawah itu, wah udah. Terus kan belakangan kan ibuku selalu bilang ya ini apa, karena kita keluarganya bapakmu gitu. Jadi terima aja ini resikonya gitu. Resiko apa juga saya nggak ngerti tadinya gitu. Itu saya tahunya baru di buku sejarah SMP. Buku sejarah ada fotonya bapakku soalnya. Biasa kan Aidit, Lukman, Nyoto. Ada tuh jejer-jejer tuh, Gembong PKI tulisannya kan gitu. Jadi memang beratnya tuh kan nggak boleh cerita aku anaknya siapa gitu. Saya bangga sama bapakku gitu, nggak ada masalah. Bapakku juga orang baik, aku pikir gitu, orang pinter, orang baik gitu, nggak ada apa. Saya bangga. Kalau saya menutup identitas sebetulnya lebih kepada bukan keselamatan kita aja, keluarga saya aja, tapi juga yang mengasuh kita. Gitu. Yang mengasuh kita kan tahu dong zaman itu, kalau ketahuan. Jangankan itu, saya baru pakai nama Sweat itu tahun 87. Saya cuma pakai nama belakang saya itu juga karena ibu saya nggak boleh. Saya pikir kok bodoh bener saya takut terus, kan mereka seneng kalau saya takut gitu. Jadi ya udah saya berani aja gitu. Masa sih orang hidup suruh takut terus, udah setengah abad lebih. Nama saya Svetlana, lengkapnya Svetlana Dayani. Saya lahir tahun 56, 15 Februari 1956 di Jakarta.
Nama saya Muhammad Akbar Tanjung. Usia saya 12 tahun. Akibat gempa dan tsunami, rumah saya sudah rata dengan tanah. Tinggal tehel yang menjadi penanda. Yang saya rindukan adalah dari rumah saya baju dan sepatu sekolah. Sekolah saya di sini juga ikut rusak karena bencana. Nama lengkap saya Diva Safira, tapi teman-teman memanggil saya Diva. Umur saya 11 tahun. Tiap hari ketika bangun tidur, saya membersihkan tempat tidur, kemudian membersihkan tenda, lalu mandi. Saya membantu orang tua saya memasak dan mencuci. Setelah semuanya selesai, saya pun pergi bermain bersama dengan teman-teman saya. Misalnya, kijang, kelinci, mari. Nama lengkap saya Kesya Olivia, tapi teman-teman saya biasa memanggil saya Kesya. Saya berumur 11 tahun. Rumahku di pinggir pantai dan sudah hancur karena air. Saat gempa terjadi, kami lari ke gunung dulu. Lalu datang Pak Lurah menyuruh kami pindah ke sini. Dia bilang, semua warga Cumi-Cumi pindah ke Unisa. Sampai saat ini, saya belum tahu kapan akan kembali sekolah. Sesekali guru-guru dengan kakak relawan mengajar kami di pelataran-pelataran gedung masjid. Padahal saya rindu belajar dengan teman-teman. Kakak relawan Gema sering datang ke sini. Yang saya rasakan adalah senang dan bahagia. Yang buat saya senang dan bahagia adalah ketika terdapat pembagian makanan dan cemilan dari orang-orang yang membantu. Saya rindu main sama papa dan mama di rumah. Saya takut ketika gempa dan tsunami datang lagi karena banyak orang mati, sedih, dan kehilangan. Dan sekarang masih sering terjadi. Dan itu membuat keluarga dan teman saya takut. Saya akan lari jika gempa terjadi lagi. Yang membuat saya takut adalah guntur. Ketika sementara hujan, saya hanya tidur atau berlindung di tempat yang tidak terkena hujan.
dan sedikit takut, khawatir akan kondisi saya dan keluarga saya dan rentan kena penyakit. Saya rindu suasana tidur yang nyenyak. Semenjak tidur di tenda, saya merasa tidak nyaman karena kepanasan, silau, kedinginan, atau ribut. Hingga saat ini, mama saya belum ditemukan. Pada saat itu, sebelum gempa dan tsunami terjadi, mama saya sedang berjualan ikan di pasar tepi pantai Jalan Cumi-Cumi. Terdapat salah seorang yang melihat ibu saya ketika gempa terjadi. Om Ahyar mengatakan bahwa mama saya lari ketika tsunami datang dan mama saya berpegang di tiang dekat Masjid Al-Maidah. Setelah tsunami terjadi, mama saya pun tidak diketahui. Ketika tim SAR mengevakuasi mayat-mayat di tepi pantai, mama saya tetap tidak ditemukan. Namun, pada saat itu, tante saya kerasukan oleh penghuni jembatan kuning. Dia mengatakan bahwa mama saya telah meninggal, dihantam oleh tsunami. Ketika gempa terjadi, jembatan tersebut roboh dan adikku pun lari untuk menyelamatkan diri. Ketika dia lari menuju Masjid Al-Maidah, adik saya terhantam tsunami. Setelah 3 hari, adik saya berhasil ditemukan mayatnya. Seluruh badannya membengkak dan terdapat ulat-ulat di matanya akibat membusuk. Seluruh keluarga saya pun menangis. Sebelum saya sekolah, mama dan bapak saya telah berpisah cerai. Saya sangat rindu dengan kedua orang tua saya dan saya sedih melihat mereka berpisah. Mama saya akan datang ke sini segera hari ini atau besok. Ketika mama saya datang, maka saya akan ikut dengan mama untuk pergi ke kampung mama, Palolo, Kabupaten Sulawesi Selatan. Saya akan bersekolah di sana.